berada di Doma. Dengan wah battle spell flicker ini banyak banget. Dengan Fatal dan Tenacity Om. Wow ya. Dan juga dari kedua junglernya jelas ini menggunakan dua-duanya emblem tank sih. Jadi adu objektif akan dimainkan oleh dua-duanya dari early game. Apakah debut Doma akan berakhir manis atau bahkan Nail akan di-recall di depan Tasso, EPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go ke the line of down. Let's go. Dan ini kita sudah melihat akhirnya tidak akan ada assassin yang dipergunakan. Mereka akan bertarung dengan durability yang tinggi. Mereka bakal kontes objektif seperti yang Om Wawa bilang juga. Namun sejauh ini kalau untuk sisi power nih Om, Geek Fam banyak banget. Nah ya, GFM mereka bisa menang di early-nya ya, dikarenakan mereka punya mungkin HP pool yang lebih tebal lah dibandingkan dengan Angela yang tipis karena dia bukan hero seperti fighter, tank, tapi dia lebih ke support untuk bisa membuat tim fight-nya jauh lebih panjang. Dan Valentina, emblem magic yang dipakai, mage ya, tapi ada inspire juga, cooldown reduction. Dan juga ya kita tahu lah bagaimana dari Valentina dia akan berusaha untuk cukup sustain ya, jadi ini lebih untuk tidak sering pulang nantinya bagi Valentinanya. Ada Impurage juga yang dipakai. Oke. Ada Ibirate juga yang membuat mungkin lebih lama lagi di lane-nya, tapi Ya, ada life drain juga kan? betul, tapi kalau ngelihat di arah top lane ya justru ini udah ada pertemuan antara kedua belah player, antara masing-masing tim, tapi Doma udah mulai ketekan nih Om. Iya. Kalau untuk di bagian goldnya seharusnya gak terlalu masalah sih untuk di early game karena dua-duanya juga masih punya escape tools ya seperti flying tackle buat Bruno atau mungkin dengan tactical reposition nantinya buat Beatrix. Selama masih ada hal tersebut gak ada masalah sama sekali dan mereka harus bisa lebih memfokuskan untuk bisa memenangkan duel nanti di Turtle karena inilah dari draft kedua tim ini ya mereka mencoba untuk ngamanin objektif. Oke, tapi kalau ngomongin objektif, lihat para pasukan dari Geek Fam, mereka agak sedikit tertekan. Boleski udah pulang 2 kali bersama dengan sosok dari Kadera. Sedangkan di arah bottom lane, kita melihat udah ada 2 standby on position dari pasukan Geek Fam di laning EXP mereka. Mereka akan coba siap untuk menghadang pergerakan dari Tas berada di arah Turtle-nya. Fluffy is coming up. Aboy standby, dia masih berada di level 3, belum ada Tendon World. Bersama dengan Boleski, langsung ada penalti sound from Fluffy. Mereka memilih untuk team fight kembali terlebih dahulu. Menuju ke arah belakang, Luke. Berikan ke arah belakang, mencoba untuk menghindari damage. Sudah berikan ke arah first blow. Di tangan dari seorang Tas. Tas masih mau lebih. Luke for double kill. Nampaknya triple kill akan di tangan dari Tas Boleski. One last Nile, gak boleh masuk lebih dalam. Mereka harus merelakan Turtle pertama mereka di tangan dari EVOS Legends dengan beli 1 gratis 3. Wah, diusir mundur dengan penalty zone pula. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari power early juga EVOS Legends ini kuat banget ya. Baxia x Angela. Yap. Rotasi cepet, nggak perlu pulang-pulang buat recall. Dan ini ngebuat dari Geek Fam justru yang ternyata punya sisi power lebih banyak agak sedikit tertinggal Om. Ya dikarenakan juga tadi penalty zone-nya yang hit. Ini ke Aboy yang masih level 3, belum level 4 tadi. Belum punya Netherrealm yang membuat gak ada power sama sekali untuk bisa melakukan defense pada akhirnya. Dan sekarang pun sama juga jadi tabungan, tapi Amo Vended connect kepada Craig. Amo Vended connect, tapi mereka tidak mau team fight untuk lebih lanjut karena Doma is coming up. Lihat keepokan pertama, Doma agresivitas di pertamanya debut. Kali ini bermain dengan cukup baik di arah belakang. Netherrealm tadi keluarkan menuju seorang Aboy. Nile, Cell survive. Tapi lihat Kadera. Penetrate-nya tidak berhasil mengenai siapapun, membuat para pasukan dari Geek Fam mereka kehilangan utility. Mereka masih motivat kembali. Pastor menjadi pilihan utama. Flicker ke arah belakang. Brenner apa dikonik. Tapi nampaknya Doma still front dan berhasil mencuri orange buff dari tangan Nile. What the retribution from Tas. Wah, lagi mode Shield Unity. Betul. Plus retri pas banget, tapi ini dia talent prediction ya. Memang mostly kepada kedua belah analis kita ke EVOS Legends. Iya, dan itu tim fight yang bagus dari kedua tim aku bisa bilang ya. Karena dua-duanya ternyata memang fokus. Mereka melihat ada tim fight yang terjadi. Gak segan-segan untuk ditinggalkan tadi lane-nya ya. Bahkan dari lane yang terjauh pun langsung naik ke atas. Wow, lihat talent prediction ranking Goni berada di posisi pertama dengan 66% win rate. Wah, Mirkers dan Ojikers itu kita udah pasti lah ya berada di top 10 besar aja. Top 10 besar. Dari 10 caster. Bener. Iya. Di nomor 10 lagi Iya, sama 9. kita 10 dan 9 ya Mirko. 10 dan 9 kita ya. Oke. Tapi Geek Fam melihat ada permainan early seperti ini, mereka nampaknya udah mulai mengendorkan permainan mereka nih Om Wawa. Iya, agak sedikit tertahan sebenarnya buat Geek Fam-nya. Karena mereka juga sebenarnya masih punya potensi. Selama ya ini mereka masih keep farm. Gak terlalu meladeni tim fight yang sedang dilakukan oleh EVOS Legends. Dan kontes Turtle kembali ini menjadi salah satu
perebutan yang sangat-sangat penting bagi Geekfam terutama karena mereka sedang tertinggal dari level. Oke, tapi perebutan kali ini agak cukup berbeda. Aboy dia udah punya Netherrealm. Dan bahkan standby dari Geekfam mereka udah ada 4 player. Lihat, Nile lebih pede lagi. Karena sekarang mereka udah berada di posisi yang sama. Sedangkan TAS akan coba melakukan resetisasi terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru dan rotasi yang terjadi adalah mereka hanya 3 orang yang ada di map yang sudah terlihat dari pasukan Geekfam. Dan mereka akan motivated. TAS is coming. Vlavi akan membuka terlebih dahulu karena lihat ada Harker di depan sana. Membuka menuju ke belakang. TAS atau Netherrealm dengan diselesaikan dengan cukup cepat. Tapi semuanya dihilangkan oleh Luke. Semua usaha yang telah dikeluarkan pasukan EVOS Legends ternyata sia-sia. Walaupun Baleski akan menjadi korban kekerasan dari sosok Vlavi. Looking for double kill. Para pasukan dari Geekfam mereka berhasil dirundung dengan 2 permainan. Dan Vlavi recall di depan Nile. Dan Doma berhasil untuk mencuri 1 orange buff milik dari Nile. Outer mid turret di menit yang kelima hancur. Ini menjadi sebuah awal yang baik bagaimana dari EVOS Legends. Mereka mengandalkan durability-nya karena bukan cuma sekedar Netherrealm yang di-copy, dia masih punya Angela om. Iya, ada juga mereka memainkan di mana oke lah, memang ada yang bisa diambil tadi yaitu Turtle ya, tapi ditukarkan lagi dan lagi. 1 orange buff, 1 metarat juga. Jadi EVOS Legends mereka gak rugi banget, bahkan cenderung mereka lah yang untung kali ini. Alright, I'm offended for nothing. Focusing mark menuju ke arah seorang Baleski. Lihat, ada kebokan dari sosok seorang Doma. Sutota! Tapi tidak ada damage yang terlalu sakit di depan sana. Masih belum cukup damage-nya ya. Gimana tadi suaranya? Sutota! Baik. Ada tenang, Tapi udah sekarang gue siapin. di unit yang ke-6 ini EVOS Legends mereka udah dapetin banyak banget keuntungan ya om. Kayak outer turret bahkan ini yang cukup fatal di arah tengah yang biasanya dipertahankan sekuat tenaga sekarang udah runtuh. Nah ya, apalagi mereka berhasil untuk memberikan pressure juga ya. Ini gold line-nya Kadira dari tadi memang belum bisa bergerak sama sekali. Karena early pressure, bagaimana tendangan dari volley shot yang diberikan Bruno, ini udah terlalu besar dari early game. Tapi di depan sana, Geekfam nampaknya udah mulai harus paham. Kalau present post, I'm offended dikeluarkan menuju ke arah sana. Krite belum ada. Netherrealm di copy, mundur ke arah belakang, langsung Netherrealm. Safety dari Avoy, tapi Krite masih bertahan, defense masih mau lebih. Balas kita perangkap TAS versus everybody. Tertarik, berhasil mendapatkan 1 di belakang sana. Doma memberikan space dan bahkan ada 2 hilang. Luke udah terpisah tim fight-nya, tapi ternyata tiba-tiba dia nggak expect Doma datang dari arah bottom. Yap, dan ini juga Domanya yang masih belum ke pick up sama sekali ya karena Geekfam. Mereka harus benar-benar tertekan dengan tidak ada poin pick off dan juga objektif kepada turret. Ya, Doma cukup aktif ya, apalagi dia melihat oke ini ada team fight nih. Iya, Kayaknya iya. gue bisa kalau join ini bakal lebih untung lagi. Sama bosnya. kalau yang dari tadi kita lihat, Doma rotasi atas bawah Iya. tengah, atas bawah tengahnya. Yang mungkin kita lihat itu sering terjadi sebelumnya di EVOS Legends kalau laningnya terpressure. Bukan kalau owning laning. Yes, benar. Dan ini yang dilakukan oleh Doma juga di mana marksman yang lain mungkin oke lah dia masih tetap keep farm tapi dari Doma. Dia mampu membaca hal tersebut dan ada team fight yang diinisiasi oleh EVOS Legends. Di mana pada akhirnya mereka bisa menang jumlah dibandingkan dengan Geekfam. Karena ada recall ya. Recall-nya bukan dari Nile sama Tas ya, dari XB-XB-nya nih. Tapi inner turret dari top lane pun hancur. Menjadi tabungan kembali untuk EVOS Legends. Dan nampaknya Geekfam gak bisa berbuat hal yang terlalu banyak lagi kecuali menunggu EVOS Legends nantinya masuk duluan. Alright, dan bahkan kalau kita lihat setidaknya laning mereka ada yang terdorong. Setidaknya dari 3 laning yang terpressure, ada 1 Laul yang terdorong. Karena untuk posisi Geekfam, dia mau pakai siapa untuk split push? Nggak ada. Gak ada. Mereka nggak punya hero split push. Dan bahkan Kadera sekalipun, dia dibutuhkan di dalam tim. Area of effect dari beda threat-nya dibutuhkan di tim. Dan Nibiru Special dibutuhkan di tim. Berat banget kalau dia tidak berada di posisi team fight. Yap. Jadi tugas Kadera memang ini untuk menjaga jarak agar tidak tereksekusi penalti zone. Jangan sampai masuk ke dalam dan terpaksa harus menggunakan flicker untuk kabur. Itu bakal mahal nanti untuk Geekfam. Ya dengan perbedaan atribut juga nih sekarang. Frontline yang diandalkan oleh Geekfam ini udah mulai bocor sih semuanya. Apalagi dari Luke yang udah ke pick off berkali-kali, terutama dari Baloiski yang memang ya notabene dia adalah seorang fighter gitu, bukan pure tank. Jadi dengan mengandalkan lifesteal, item-item defensif itu nggak cukup untuk bisa nahan damage dari Doma yang sekarang udah menginjak level 12. Yap. Dan bahkan EVOS Legends mereka belum terpick 1 orang dari tadi. Oh, Tas di depan sana Fluffy! Flicker dengan penalti zone tapi Doma free hit di arah belakang. Memberikan damage yang sangat besar, kan bisa dibentuk oleh para pasukan dari Geekfam. Lihat, Sutota! Damage yang sangat
besar, memberikan damage. Dan Doma looking for double kill, looking for triple kill, looking for banyak. Doma Sutota hampir saja Maniac di debut pertamanya. Free hit from Doma. What a crazy positioning from Doma. Yap, dan dia pun cukup nyaman dengan adanya hardguard yang masuk ke dalam tubuhnya. Iya. Dia pintar banget nyari posisi dan akhirnya menghancurkan 3 pemain dari Geek Fam. Dan apakah ini akan menjadi satu Lord yang bisa didapatkan oleh First Legends tapi nampaknya tidak. Karena pemain-pemain dari Geek Fam pun sudah mulai muncul. Ya, damage dari Bruno yang sudah mulai berasa banget ya tadi. Apalagi memang secara positioning kita bisa melihat dengan sangat jelas. Dia bebas banget. Bagus banget posisinya. Dia ke kanan, dia Dia ke kabur. kanan. Dia kabur Dia ke kanan. Plusnya lagi ada Angela di dalamnya. Makanya dia pede banget tadi. Oh ya, Basic attack udah tinggal Liam dan Nile jadi korban. Almost Maniac in debutnya. Wow, cukup menarik. Permainan agresif. Aku nggak bisa bilang agresif juga, tapi semi agresif sih. Dia tuh safe sebenarnya, tapi nggak terlalu safe. Lihat, dia tuh ngebuka badan sebenarnya untuk belok ke kanan. Tapi Nile, dia masuk ke dalam perangkap dimiliki dari Evo Legend. Penalti zone dari belakang, zoning out yang terjadi. Langsung ada Armageddon, Retribution didapatkan oleh Sorosas. Tapi Luke terperangkap di dalam permainan Evo Legend. Dan bahkan shutdown pun terjadi. Flavi di sana menutup permainan dari Geek Fam. Zoning out akan coba terjadi dan Aboy akan menjadi korban kedua keganasan dari para pasukan EVOS Legends. Yap, dan Geek Fam mereka yang dipaksa untuk bermain team fight rapat, itu semuanya kepantul-pantul pakai Worldy. Yap. Itu kan walaupun damage-nya nggak terlalu gede ya. Tapi minus physical defense. Makanya. Ya ada physical defense, ada bayarannya juga. Dan sekarang dengan pressure dari EVOS Legends, ini damage-nya mereka sudah punya semuanya. Ada di tangan Doma. Selama positioningnya dia masih tetap seperti tadi, masih tetap bagus. Geek Fam dalam kesulitan besar. Sampai purple buff-nya digerogotin sama Doma. Dan kalau kita melihat, mereka akan memasang tim fight. Fluffy sih lebih tepatnya nih yang membuat Doma bisa se-free hit itu. Geek Fam selalu di zoning out sama Fluffy. Memang target utama adalah Tas tadi, karena Tas yang ngebuka terlebih dahulu. Tapi Fluffy yang ngebikin Geek Fam punya gap. Langsung ambil Cornet for nothing. Fluffy recall di depan Nile. Tas. Tribute to Cornet kali ini dikeluarkan oleh sosok EVOS Legends. Wow, dan ini Geek Fam berat banget ya. Bagaimana mereka bisa mengembalikan keadaan, Om? Ya, karena mereka nggak punya mungkin hero seperti Yuzong yang bisa mengejar ke belakang dan bisa membuat Doma ini nggak dapetin free hit. Seperti yang berulang kali kita lihat. Oke, dan setidaknya dari Geek Fam mereka masih punya adanya 3 base turret yang dipertahankan walaupun kali ini EVOS Legends gak akan memberikan kendor lagi serangan-serangan yang sudah mereka lakukan karena in-game equipment. By Dunia Games juga sudah ada Blade of Despair di tangan Doma. Nah ya, ini butuh gak sih? Karena Doma harus slow, berserker. Terus juga dia punya GDS habis BOD. ini. BOD Sekarang ya? Mau GDS. nambah lagi satu lagi? GDS. Fix, ini Betul, GDS habis ini GDS. nih. Masalahnya kalau dia dimasukin sama Hardguard, yang masuk juga damage-nya physical magical. Kena efek slow lagi. Oh, ternyata malah Victor dulu yang diselesaikan untuk Doma. Ini nggak pakai focusing mark aja. Itu tuh depannya dari Geek Fam tuh bocor. Bayangin kalau focusing marknya nyala, ya kan? Mayan ya, nambah oh, 6% ya. Bukan Mayan dong, Pung. Penyanyi namanya. 6%, oke. Ada Blade Armor juga yang diselesaikan oleh Geek Fam. Ada 2 tadi ya, ada 2 Blade Armor sudah. Jadi ini harus bisa mungkin memprioritaskan lah mungkin hero-hero yang lebih tipis sebelum bisa kembangkan. Wah. Tapi damage yang terlalu besar sudah didapatkan oleh Bruno. Dan tinggal menunggu Geek Fam apakah mereka akan bisa menampung nanti semua source damage dari EVOS Legends. Gak kecuri harusnya ya, karena dia megang ke arah purple buff miliknya sendiri. Ada 2. Ada 2. Mereka pegang 2. Ada Tas 1, Doma 1. Doma 1 ya. Jadi kalau misalnya aku mengaca dari kemarin ya, Hah? ada debut juga dari CV. Di game pertama juga luar biasa. Seperti ini. Dan kita bakal lihat apakah debut dari Doma akan manis atau bahkan sebaliknya. Yep. Banyak bermunculan gold laner rookie. Gold ya. laner baru, itu dia. Yep. Doma, lihat damage setengah darah Paleski. I'm a penetrate Blackheart. Doma masih coba untuk mempertahankan dirinya. Udah ada Netherlands dari belakang, tapi lihat para pasukan dari Geek Fam, mereka kehilangan utility. Mereka nggak ada crowd control. Lihat Lordnya tidak bisa dipegang oleh para pasukan Geek Fam. Mau team fight atau kontes sekalipun, mereka yang akan diganyang. Ya, dan targeting dari Tas yang tadi langsung lompat ke arah dari Cadera.
Ya, dan juga mungkin reaksi-reaksi dari pemain-pemain yang ada di tengah dari Bennett Rage tadi ya. Buyar. Semua langsung keluar dengan flicker mereka. Sama untungnya respon dari kedua marksman itu udah ngeluarin flicker. Jadi sekarang teamfight yang adil. Langsung ada teamfight kembali terjadi di belakang sarang penalti zone. Ada fast round tapi shutdown. Tuma no flicker for this time. Mereka mundur ke arah belakang. Giva mereka masih mau lebih, lihat Kadera standby on position dengan Bennettnya. Mereka masih mau lebih. Mereka ingin mendapatkan Lordnya. Mereka ingin membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh EVOS Legends. Tas terdeteksi. Lakukan rotasi ke arah bottom lane. Nile standby on position. Tas, really? Apakah Tas seberani itu untuk bisa memaksa team fight? Tapi nampaknya mau Bennett membuat Tas harus tercatat dan pasti ada Natural yang di copy. Flavi is coming up. Menuju ke arah Baloiski. Dibalikan kembali kanan dan bahkan mereka harus kehilangan Luka. Flavi, immortality-nya pecah. Masang is coming. Menuju ke arah belakang. Tas, sekarang solo maut. Tapi Grite akhirnya membuat Terrify Gaming yang membuat para pasukan dari Geek Farm harus mundur. Grite, Terrify Gaming save the day. Oh, tapi masih ingin lebih Baloiski-nya. Baloiski-nya masih mau lebih dan berhasil mendapatkan fast round adalah pilihan yang sangat tepat. Mengendorkan permainan atas EVOS Legends dan bahkan Geek Farm kali ini setidaknya membuying time. Membuat para EVOS Legends juga nggak sembarangan untuk mendapatkan Lord. Wow. Renner Apathy from Kadera. Almost but it's never enough. Ya ini banyak banget tarik ulur dan fight-nya panjang banget Om. Ya, dan juga tadi dari Panzer yang maju sendirian sebenarnya tadi yang langsung dipunish juga oleh Baloiski. Jadi ya masih saling menahan dengan 4 melawan 5 damage EVOS Legends punya. Tapi kontes 5 pemain mungkin harus direlakan sekarang. Oke, Tas versus everybody. Tas, catch your throw it. Lihat fokus sekarang. Tumanya tumbang. Semua di all-in begitu saja. Para pasukan dari Geek Farm, mereka melihat Lordnya. Terbuka sekarang bebas. Netherlem dapatkan retribution from Nile. Nile save the day. Kembalikan tim fight kembali. Krite, where are you going? Flavi, seorang diri bersama dengan seorang Van Strong. Membuat para pasukan dari Geek Farm kali ini mereka mendapatkan keunggulan. Ini bencana. Mereka 5 versus 2 bukan hal yang adil, Aul. Siap, dan apakah dengan 2 pemain saja mereka bisa defense tapi masih karena Van Strong-nya terculik. One last man standing, Fluffy. Ini bencana. What the epic comeback from Geek Farm. Wipe out. Yap, dan apakah masih ada satu wave minion yang masih coba untuk di-clear terlebih dahulu dan base-nya. Tidak akan sempat karena epic comeback.